Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya. Kita mau bahas atau belajar latihan subbab D Matematika Peminatan kelas 10 di buku Irama Widya. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng, kita akan belajar bersama-sama. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa komen di kolom diskusi channel ini. Langsung saja kita ke soalnya ya. Nah, soalnya yang nomor 5, di sini kan dibilang ya 2 kali 16 pangkat X dikurangi 7 kali 4 pangkat X lebih besar sama dengan 4. Di sini yang pangkatnya itu adalah eksponen, pangkatnya itu adalah fungsi, maksud saya fungsi, itu kan ada 16 dan 4. Nah, 16 dan 4 itu belum sama tuh bilangan pokoknya ya kan, 16 pangkat X dan 4 pangkat X itu bilangan pokoknya belum sama, tapi 16 itu bisa kita jadikan 4, yaitu 4 pangkat 2. Nah, makanya kita tulis di sini, 2 dikalikan 4 pangkat 2X dikurangi 7 kali 4 pangkat X. Nah, ini 4-nya boleh langsung kita pindahin ya. Kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini kan ada 4 pangkat 2X, tapi padahal yang lainnya itu adalah 4 pangkat X. Nah, 4 pangkat 2X ini bisa saya tukar tempat. Bisa kita tukar tempat jadi 4 pangkat X pangkat 2 dikurangi 7 dikali 4 pangkat X dikurangi 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pakai permisalan lagi, yang misal 4 pangkat X sama dengan Y. Berarti di sini 2Y kuadrat gitu ya, dikurangi, sebentar. Nah, ini menjadi 2 kan, 2Y kuadrat dikurangi 7Y dikurangi 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini udah menjadi pertidaksamaan kuadrat ya. Kalau misalkan kita lihat kan sama dari pembahasan-pembahasan sebelumnya ya, caranya dan tipenya. Maka ini kita kali ya, 2 dikalikan dengan negatif 4. 2 dikalikan negatif 4 itu kan negatif 8. Berarti ini negatif 8. Nah, selanjutnya kita mencari angka yang kalau kita kali itu hasilnya adalah negatif 8, kemudian kita tambah itu hasilnya negatif 7 gitu ya dari pembahasan sebelumnya. Nah, di sini bisa kita dapatkan angkanya itu adalah 1 dan 8, 1 dan 8, 1 dan 8. Sebenarnya 4 dan 2, misalkan Kak 4 kali 2 kan juga 8. Iya, tapi kalau misalkan kita jumlahkan itu kan dia dapatnya 6 ya, atau kalau kita kurangkan itu dia dapatnya kalau enggak 2 ya negatif 2, kalau dijumlahkan juga sama ya, kayak gitu. Jadi enggak sesuai sama di sini yang diminta kalau mau dijumlah itu hasilnya negatif 7, makanya di sini kita pakainya yang 1 dikali 8, 8 kayak gitu. Tapi di sini mintanya negatif 8. Nah, di sini penjumlahannya negatif 7, berarti yang negatif itu adalah yang lebih besar. Berarti kan 1 sama 8 lebih besar itu 8 ya. Berarti dia negatif. Kayak gitu. Nah, selanjutnya karena di sini kita koefisiennya dari Y kuadrat itu adalah 2, maka di sini kita tulisnya 2Y. 2Y dapat positif 1 berarti ditambah 1. Kemudian 2Y dapat negatif 8 berarti dikurangi 8 per, jangan lupa pernya ya, yaitu koefisien dari Y kuadratnya per 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, di antara 2Y plus 1 dengan 2Y minus 8, mana yang bisa dibagi 2? Oh, 2Y minus 8. Nah, berarti di sini tetap kita tulis 2Y plus 1, kemudian 2Y bagi 2Y itu kan Y. Min 8 bagi 2 itu kan min 4 ya, berarti dikurangi 4, lebih besar. Nah, selanjutnya di sini kita dapat 2Y plus 1, berarti 2Y plus 1 lebih besar sama dengan 0. Pindah ruas, 2Y lebih besar dari negatif 1 ya, karena 0 dikurangi 1 kan negatif 1, berarti Y-nya lebih besar sama dengan negatif 1 per 2. Nah, Y-nya itu kan tadi adalah 4 pangkat X. Nah, 4 pangkat X lebih besar sama dengan dari negatif 1 per 2 gini. Nah, tapi kan kita tidak bisa merubah 4 pangkat sesuatu yang hasilnya negatif 1 per 2. Nah, makanya dari kasus yang ini dia tuh tidak memenuhi.
nilainya. Nah, sekarang kita coba yang satunya lagi, yang Y dikurang 4, Y kurang 4 lebih besar sama dengan 0 ya, berarti pindah ruas, berarti Y lebih besar sama dengan 4. Nah, Y-nya ini yaitu adalah 4 pangkat X, lebih besar sama dengan 4. Nah, 4 sendiri sama saja 4 pangkat 1 ya. Nah, bilangan pokoknya sudah sama-sama 4. Oh, berarti X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini adalah jawaban untuk yang soal nomor 5. Jadi, jawabannya adalah penyelesaiannya yaitu X lebih besar sama dengan 1. Oke, teman-teman. Sekian belajar kita untuk membahas soal nomor 5 dari latihan subbab D Matematika Peminatan kelas 10. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Kita di sini kan belajar bahasa bersama-sama ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan, menurut kalian ini salah atau kalian kurang paham, kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa komen di kolom diskusi dari channel ini. Jangan lupa kalian juga harus tetap belajar dan berlatih matematika. Sampai jumpa.